Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya Amelia dengan NIM 40121111040 akan memberikan video pembelajaran mengenai konflik sosial, mengenai sidang adat cuci kampung di dalam masyarakat hukum adat, teman-teman. Jadi kita akan analisis kasus ini menggunakan pendekatan dari Ralph Dahrendorf gitu. Kita akan membuat analisisnya. Oke teman-teman, sebelum itu pertama-tama apa sih adat cuci kampung ini? Jadi teman-teman, pada intinya itu adalah tradisi adat yang dimana di dalam suatu kampung itu ada tradisi, misalkan kalau ada maksiat, zina, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dimana dalam hukum adat itu merupakan suatu pelanggaran, maka tokoh-tokoh adat atau kayak orang-orang penting yang di dalam suatu wilayah di kampung itu berhak memberikan pelajaran lah ibaratnya, atau kayak sidang entah apa itu hukumannya, yang dimana itu dengan tujuan untuk mencuci kampung dari noda-noda atau kotoran yang sebagai akibat dari kesalahan orang tersebut, yang dimana diharapkan kampung itu menjadi kembali suci, bersih seperti kita habis mencuci gitu kan, intinya seperti itu. Lalu gimana ya teori dari Ralph dan Randolph ini mengenai kasus ini? Jadi pertama kita bahas dulu mengenai teori konflik dari Ralph ini. Jadi menurut beliau, hubungan otoritas dan konflik sosial menurut Ralph ini adalah bahwa posisi yang ada di dalam masyarakat itu memiliki otoritas atau kekuasaan yang memiliki intensitas yang berbeda. Nah, otoritas ini tidak terletak dalam diri individu tetapi dalam posisi, sehingga dia tidak bersifat statis. Nah, jadi konflik yang terjadi di dalam tradisi adat cuci kampung ini antara si pelaku yang membuat kesalahan itu dengan tokoh adat. Tokoh adat ini bisa jadi kayak ketua RW, lurah, dan juga tokoh-tokoh adat yang penting lainnya yang menurut kalau istilahnya, kalau kita di hukum nasional itu misalnya kayak hakimnya lah ibaratnya gitu, tapi ini tokoh adatnya. Nah, jadi antara si pelaku dan tokoh adat ini tuh, jika merujuk pada teori Ralph ini, teori otoritas Ralph ini, maka bahwa tokoh adat itu mempunyai posisi yang lebih tinggi atau pihak pemegang otoritas. Sementara si pelaku ini dia adalah pihak yang tidak memegang otoritas. Nah, pihak ini, dalam hal ini pihak si pelaku ini, dia berada di posisi yang ketidakbebasan yang dipaksakan. Karena tokoh adat ini mempunyai kewenangan terhadap wilayah adat tersebut. Jadi teman-teman, si pelaku ini dia kalau udah terjadi tradisi cuci adat ini, si pelaku ini tidak punya kewenangan apapun. Si pelaku ini tidak bisa mempunyai kayak hak untuk bilang tidak terhadap apa yang diperintahkan, apa yang diomongin oleh sama tokoh adat, karena dia bukan pihak pemegang otoritas. Karena tokoh adat ini punya kekuasaan penuh di wilayah kampung tersebut lah istilahnya. Jadi semua warganya harus nunduk, apalagi si pelaku ini dia tidak punya kewenangan apapun untuk menolak kalau diberi sanksi-sanksi dan lain sebagainya. Itu menurut teori dari Dahrendorf ini, Ralph Dahrendorf ini. Jadi teman-teman, di dalam suatu wilayah itu kita di dalam konflik sosial, jadi orang yang berkonflik itu ada dua, ada pihak yang memegang otoritas dan tidak. Nah, makanya orang yang tidak punya otoritas ini tidak mempunyai kewenangan untuk menolak, jadi mereka harus patuh terhadap si pemegang otoritas, karena pemegang otoritas ini punya posisi yang tinggi di dalam suatu wilayah tersebut. Jadi si pelaku itu wajib untuk menuruti hal-hal yang diperintahkan oleh si tokoh adat gitu. Jadi itu sama lah kayak kita abis sidang di pengadilan, misalkan si pelaku kan nggak bisa apa-apa ya kalau hakim udah memutuskan, kan seperti itu, karena keputusan hakim itu bulat, sama seperti tokoh adat itu keputusannya bulat. Nah, mungkin itu aja sih analisis secara singkat mengenai kasus cuci adat ini. Semoga juga
bermanfaat. Kalau ada salah kata atau salah dalam menganalisa, saya mohon maaf dan saya akan belajar lebih giat lagi, belajar lebih baik lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.